وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله وبعد. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. الآية. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin kurama wal izza, hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, sama-sama kita hormati Ketua DKM, Ketua Yayasan beserta seluruh dan jajarannya yang teristimewa, para a'immatul masajid al-khair yang berbahagia. Pertama dan yang paling utama sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi cerah dan bahagia hari ini kembali Allah takdirkan kita dan kembali Allah kumpulkan kita, Allah himpun kita dalam tempat yang mulia. Meski kita bukan termasuk orang yang mulia, sadarilah majelis ini adalah majelis yang dimuliakan oleh Allah. Meski kita bukan keturunan orang yang mulia, lama-kelamaan kita kumpul di tempat yang mulia, lama-lama kita mendapatkan cipratan menjadi orang yang mulia. Kedua kalinya salawat teriring salam kita haturkan, kita limpahkan, kita hadiahkan, serta kita sanjungkan kehadibaan beliau Nabiul Huda war Rahmah, Kasyiful Ummah bi'ainir Rahmah. Siapa lagi kalau bukan baginda Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan kelak di yaumil liqa, yaumil qiyamah, syafaatul udmah bisa kita dapatkan dalam kehidupan kita. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada doa yang mana doa ini dikutip termaktub di dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Allah ngendika, Allah firman, Allah menyebutkan bahwa orang yang sudah memiliki umur yang sudah tidak muda lagi, yang sudah memasuki umur 40 minimal sudah memiliki doa ini. Maka doa ini kalau bisa Pak Imam tiap hari tiap saat dibaca biar jamaahnya hafal. Minimal kalau enggak hafal ya dibaca terus, lama-lama jadi hafal. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ketika di saat seorang hamba Allah sudah memiliki umur usia yang sudah tidak muda lagi, maka doa yang kita panjatkan, yang kita minta kepada Allah yang pertama, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Kita minta kepada Allah agar supaya diri kita ini senantiasa diberikan ilham, senantiasa diberikan karunia agar supaya memiliki nikmat yang begitu tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat di sini adalah Bapak Ibu diminta semakin bertambah usia umur, berarti semakin ada nilai kedewasaan, nilai akan merasa bahwa hidup di dunia ini hanya cuma sebatas, sekilas, sepintas, bahkan sesaat. Kalaulah dulu mungkin ketika di saat kita punya umur 30, mau ke masjid susah, mau datang ke masjid berat, bahkan mau ikut ngaji harus dipaksa dulu, meskipun agak kelihatan khusyuk ya tapi ngantuk gitu, biasa itu ya. Begitu memasuki umur 40 tahun, maka akan ada rasa untuk merasa. Maka jenengan kalau memiliki umur 40, 50 sampai seterusnya kok nggak ada merasa, hati-hati Pak. Apalagi kalau sudah makin tua makin jadi apa? Maksiatnya, bejatnya, ini berbahaya. Maka tidak jarang orang kalau sudah ada memiliki umur 40, 45, 50, kedewasaan akan merasa bahwa hidup kita ini hanya cuma sebatas sebentar saja. Maka kalau kita punya umur 50, 60 diaduin sama anak kita, Pak, ya
Saya tadi itu di tengah jalan itu lagi ditabrak ini itu bla 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 bla. Sabar nak, itu ujian dari Allah. Itu orang tua. Tapi kalau kita punya umur 40, 50 kok berontak, marah, emosi, hati-hati Pak. Minimal kita ini akan menerima, ridho takdir ketentuan apa yang Allah berikan kepada kita. Yang ada hati kita ini lapang, hati kita ini syukur, hati kita ini merasa. Kalaulah anak kita ditabrak, barangkali dulu kita pernah menabrak. Kalaulah anak kita mungkin barang diserempet sepeda, ya dulu barangkali kita pernah menyerempet sepeda. Ada rasa merasa, Pak. Bukan kita ini akan merasa menang ke depan, merasa paling dan paling yang lainnya. Gak ada orang yang hebat kecuali saya. Jangan. Ini jangan. Maka nilai kedewasaan syukur itu mulai meningkat ketika di saat kita sudah mulai bertambah. Maka mohon maaf Bapak Ibu, orang yang paling beruntung hidup di dunia ini adalah orang yang bukan banyaknya harta, bukan banyaknya deposit apa yang hari ini dia miliki, dia raih, tapi seberapa banyak ia manfaat kepada orang lain. Jadi manfaat itu kan syukur. Harta sudah ada, rumah sudah ada, apapun anak sudah kita miliki semua. Yang ada apa? Manfaat maslahat ke sekitar. Minimal kita ini pernah memakmurkan masjid. Minimal kita ini pernah ikut andil jadi panitia di masjid. Biar ada histori Pak. Biar ada kenangan. Bukan hidup itu bukan untuk menghidupi istri, menghidupi anak, cucu, cicit, lepas itu mati, gak ada kenangan. Minimal Bapak Ibu pernah ikut ngaji, ya meskipun kadang ngantuk-ngantuk dipaksakan agar supaya biar jadi kebiasaan. Ini syukur Pak. Tapi kalau syukur ini sudah tertutup, maka hati-hati, takut khawatir ketika di saat kita wafat meninggal dunia tidak membawa histori, sejarah cerita yang baik, tapi cerita yang hanya cukup sampai di situ saja. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu tinggal di perumahan ini, mati air sama hidup air saya yakin lebih baik, lebih banyak hidup air daripada mati air. Oh berarti syukur. Jangan marah-marah. Mana ini ATB? Memang itu ATP kerja nggak bener. Ini bikin stroke Pak. Ini bikin urat saraf kita nggak sehat Pak. Karena kita nggak mensyukuri. Yang ada kufur. Maka itulah manusia. Ketika di saat melakukan 99 kebaikan sudah baik dengan kita, ATP berkawan dengan kita, nampak satu bocor, hilang seketika 19 tahun itu semua. Maka kalau kita nggak ada rasa untuk merasa, Pak, terus kita nanti menyesal gitu. Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Mati listrik dengan hidup listrik, lebih banyak mana kita selama di sini? Lebih hidup listriknya daripada mati listriknya. Baru mati listrik 2 jam, hati kadang-kadang mohon maaf nggak nerima, dongkol, baper. Ini yang tidak bisa hidup untuk semakin hari semakin berkah yang kita rasa itu Pak. Maka di luar sana banyak orang yang memiliki tapi tidak bisa menikmati. Banyak rumahnya gedongan, rumahnya gede, tapi dia keluar kota terus barangkali gitu. Memiliki tapi tidak bisa menikmati. Tapi ada orang yang tidak memiliki seberapa harta tapi dia bisa menikmati. Ngaji bisa, ngopi bareng bisa. Ini bahagia. Kul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Nikmati karunia Allah, syukur. Ojo kita cari yang belum kita dapat. Ya yang ada apa? Hati kita ini nggak tenang, gerundel, nggak senang, tertutup hati kita. Kalau sudah tertutup hati kita nggak tenang Pak. Maka konsep Al-Quran, barang siapa yang bersyukur kepada Allah, jadi syukur, maka Allah akan tambah. Tambah apa? Tambah senang, tambah tentrem,
tambah adem, tambah ayem. Hadap hidup itu santai gitu Pak. Wayahe ngopi yo ngopi, wayahe nongkrong yo nongkrong, wayahe ibadah yo ibadah. Jangan sampai ngopi ibadahnya hilang. Ini yang takutnya kita nggak sinkron, nggak syukur gitu. Maka jenengan hari ini diberikan kesehatan oleh Allah. Di saat di luar sana banyak orang yang terbujur kaku di rumah sakit, fisik sudah mulai lemah, ngos-ngosan, cuci darah, bolak-balik, hartanya dihabisi oleh Allah dengan sekejap. Padahal nyarinya 1 miliar itu 10 tahun Pak Ustadz. Begitu Allah ngasih penyakit, uratnya dikeretek-keretek, masuk rumah sakit. Kemarin aku berikan kesehatan, kamu sholat gak mau, kamu baca Quran tak mau, kamu ngaji gak mau. Maka ini bentuk Allah agar supaya kita lebih dekat erat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah dimuliakan Allah, syukur. Syukur itu manfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan mengisi nilai ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa ala walidayya. Bapak Ibu, kenapa hari ini diajar dididik oleh Allah dengan keadaan seperti ini? Ngaji, kajian, ta'lim, silaturahim agar supaya kita jadi orang tua baik, Pak. Meskipun kita bukan termasuk orang baik, dengan kajian seperti ini kalau nggak kita baik, anak jenengan yang baik. Maka tidak jarang kalau ini kita nggak ada nilai untuk akan merasa, masa aku gini-gini aja, sholat nggak pernah, baca Quran tak pernah, ikut ngaji gabung, silaturahim juga tak pernah, gimana ya nanti anakku nanti? Maka orang kalau ketika di saat merasa sebagai orang tua, ketika punya anak, maka ketika punya anak, ketika bandelnya nggak ketulungan, baru kita merasa diri kita menjadi orang tua. Ternyata kita sudah nggak muda lagi ya. Begitu melihat anak yang bandelnya 17 kecamatan setan, baru kita merasa, ya Allah, aku dulu seperti itu memperlakukan orang tua saya. Sekarang aku harus bisa menjadi yang terbaik buat anak saya. Harus gitu Pak. Maka jenengan hari ini diajak di masjid, kajian, bertaklim, bermajelis. Meskipun kita ini nggak pernah mondok pesantren, nggak pernah dipondokkan orang tua kita, tapi minimal niatkan tolabul ilmi ini seakan kita mondok untuk bekal kita. Nanti begitu kita wafat meninggal dunia, akan ada sejarah yang diingat oleh anak kita. Bapak saya dulu kalau di masjid setiap akad pagi tak pernah pulang. Pulangnya jam berapa? Jam 8. Dia ikut sholat jamaah sekaligus kajian plus ngaji. Tak pernah tertinggal 10 tahun. Kan kenangan Pak. Begitu ketika mati wafat meninggal dunia atau dunia kita tinggalkan, anak itu akan melanjutkan sejarah yang pernah kita lakukan. Tapi kalau kita nggak pernah melakukan sejarah kebaikan seperti ini, apa yang dicontoh oleh anak kita? Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Jadi yang kedua doanya adalah wa ala walidayya, ya Allah takdirkan kami menjadi orang tua yang baik buat anak-anak kami ya Allah, sehingga kami menorehkan sejarah-sejarah yang baik buat putra dan putri kami ya Allah. Meski nanti hari ini kita masih hidup, suatu saat kita ini akan diganti peran anak-anak kita. Kita ini hanya cuma sebatas numpang saja Pak. Ibarat kalau orang bahasa Belandanya itu mampir ngombe saja. Kita ini berteduh dari hujan yang begitu deras. Begitu hujan deras tersebut itu terang benderang, kita akan melanjutkan perjalanan lagi. Nah contoh-contohnya aja gini Bapak Ibu. Adakah yang hadir hari ini 30 tahun ke depan kita masih hidup? Ayo, wis angen-angen saja. Apakah ada jaminan di 50 tahun ke depan kita ini masih hidup, bisa menghirup udara karunia nikmat dari Allah? Belum tahu pasti. Maka kita menoreh, maka kita mencari prestasi menjadi orang tua yang terbaik buat anak-anak kita. Subuh bil jamaah tak pernah tertinggal, sholat 5 waktu bahkan tepat waktu tak pernah tertinggal. Maka akan terekam anak-anak kita. Nah kita bukan hanya cuma mencontohkan secara ahwal Bapak Ibu, tapi mencontohkan secara lisan. Nah kamu kuliah di sana, tolong Bapak Ibu pesen sholat jangan sampai engkau lupakan.
Nah ini penting Pak saya sampaikan, karena menghidupkan hati Pak. Meskipun kadang-kadang anak kita itu nggak nerima, nanti aja Pak. Nah sholat duhur jangan sampai nanti tertinggal, bawel aja sih mama ini. Memang untuk saat ini hidayah itu belum terfutuh, belum terbuka Pak. Tapi yakin Bapak Ibu, suatu saat nanti hidayah itu akan terbuka dengan sendirinya. Barokah berkah doa dari orang tua. Memang orang mau menjadi baik itu kita harus capek dulu Pak. Capek itu seperti kita minum jamu. Susah, sulit, begitu nanti kita akan tinggal memetik hikmahnya, memetik tanaman itu sendiri, termasuk anak-anak kita. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia. Wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu. Kita berdoa kepada Allah agar supaya kita dijadikan bagian orang yang ketika melakukan amal ibadah hanya cuma semata mencari ridho Allah. Capek kita mencari perhatian orang Pak. Capek kita berontak, pengen kita ini terlihat sempurna dengan siapapun. Pengen ini, pengen dilihat orang. Pengen ini, pengen dipuji orang. Begitu dipuji, nampak satu keburukan, hancur hilang seketika. Maka capek Pak. Maka jenengan kalau punya umur 40, 50, wis lillahi ta'ala aja. Meskipun kadang lillahi ta'ala aja digunem Pak. Diomong, tuh sombong. Itu biasanya setan Pak kayak gitu. Karena orang yang baik itu dampingannya orang yang tidak senang dengan berbuat baik. Maka jenengan kalau Allah hadirkan orang nggak senang, berarti itu biasa. Tuh pohon mangga, begitu lebat buahnya banyak yang melemparinya. Loh, jenengan berbuat baik ada yang melempar, biasa. Tapi jenengan nggak usah fokus untuk itu, tetap beranah fokus di hadapan Allah, tetap beranah untuk tetap melakukan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada makalah. Jika engkau melakukan 99 kebaikan karena manusia, nampak satu keburukan, hancur hilang seketika. Itu manusia Pak. Maka ridho manusia nggak bisa diraih. Jenengan sudah bestian, jenengan sudah kawanan, nongkrong ngopi bersamaan udah 20 tahun. Nampak satu keburukan kita, hilang pertemanan itu Pak. Maka itulah manusia. Manusia ridho yang tidak bisa diraih, manusia ridho yang tidak bisa dicapai kapanpun dan dimanapun. Kenapa kita dibikin kecewa sama Allah Pak? Agar supaya kita disuruh kembali kepada Allah. Kamu itu melakukan kebaikan bukan perhatian karena dia. Kau melakukan kebaikan bukan kepingin dipuji sama dia. Tapi kenapa kamu tidak kembali kepada aku? Ayo balik. Maka dibikin kita kecewa kepada selain Allah. Agar supaya kita kembali kepada Allah. Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa itu isinya adalah ya Allah wa an a'mala sholihan tardahu. Mudah-mudahan kami fokus segala amal ibadah yang kami lakukan dan kami perbuat ini senantiasa hanya cuma mencari ridho Allah. Ibadah apa saja Pak Bu, kalau kita dasari dengan ridho Allah, senang, ringan, mudah. Itu seperti orang yang berangkat haji, berangkat umroh. Orang kalau sudah mendapat ridhonya Allah, restunya Allah, lillahi ta'ala, misfalah, menuju ke Masjidil Haram, itu kan berkilo-kilo Pak. Tapi begitu hati senang, adem, tenang, nikmat, nggak ada jauh Pak. Jenengan kalau sudah ridho sama Allah, jangankan di Al-Khair, jembatan 6 ikut ngaji Pak. Tapi kalau hati kita ini hanya inginnya pengen dipuji orang, jangankan yang di jembatan Barelang, depan masjid aja nggak datang Pak. Maka ini kalau kita niati ikhlas karena Allah. Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ridho Allah wajib diraih. Bapak Ibu membawa 99 keburukan, 99 bejat bahkan ahli maksiat. Tapi ada satu kebaikan yang kita landasi ikhlas karena Allah, mencari ridha Allah, maka 99 hangus, hancur, hilang seketika karena satu kebaikan. Nah itu kebaikan yang harus benar-benar kita tanam.
Melakukan kebaikan ini karena Allah, ikhlas karena Allah, membantu karena Allah, menolong karena Allah. Meskipun kadang-kadang datang hujatan, itu biasa Pak. Pernak-perniknya dunia ini. Karena hidup itu kadang ngene, ya kadang ngono. Kita perbuat ngene, yang ngono ngomongnya kenapa kamu nggak ngene. Nah, itu hidup di dunia, itu biasa. Kemudian wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Nah, ini Bapak wajib ini punya doa ini. Doa apa Ustaz? Ya Allah, jadikan kami bagian orang yang wa aslih li, memperbaiki diri, fi dzurriyyati, mendoakan anak-anakku, mendoakan putra-putriku. Masa kita Bapak Ibu lepas sholat, dikir, wirid, doa, kirimkan Fatihah buat anak-anak kita. Jenengan kalau fokus untuk doa anak, fokus untuk cucu, cicit, gak ada masa ngomongin orang Pak. Capek kita, mohon maaf. Ini doa ini bagusnya Bapak. Maka dibaca terus nanti agar supaya Allah mengkaruniakan nikmat ini semuanya. Yaitu wa asli li fi dzurriyyati. Ya Allah, aku titipkan, aku pasrahkan, aku serahkan putra dan putriku kepada Engkau ya Allah. Engkaulah zat yang memiliki nikmat hati-hati yang memiliki anak kami yang Kau miliki hati-hatinya. Begitu juga hati kami. Sinkronkan ya Allah hati kami dengan anak kami agar supaya kami menjadi orang yang terbaik buat anak-anak kami. Kirimkan Fatihah tiap hari, tiap saat 11 kali. Ya Allah, aku titipkan anakku yang lagi kuliah di luar negeri di Inggris sana ya Allah. Meskipun kadang-kadang sholatnya keteteran, keterusan, kebablasan, aku pasrahkan kepada Engkau ya Allah. Engkau lah yang bisa membuka hidayah, Engkau lah yang bisa memputuh hati anak yang tertutup, bahkan sekarang bisa terbuka. Kirim Al-Fatihah, 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 Al-Fatihah. Ini didikan rohani Pak, orang tua untuk anak. Karena mulut capek kita ngomong kalau nggak pakai doa. Itu namanya kekuatan spiritual batin. Tapi kalau batin kita kosong, jenengan nanti akan menyesal. Minimal kita ada tiap hari itu doain putra putri kita, meskipun anak-anak kita ini belum terbimbing dalam kebaikannya, tapi sadarilah anak itu sukses karena doa dari orang tua. Anak itu berhasil meraih semuanya karena ada tetesan keringat orang tua yang melangitkan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau engkau kepengen melihat kesoleh dan kesolehan putra dan putrimu, maka lihatlah ibunya. Ini dengar ibu-ibu di belakang. Ya nanti sambil fokus ngajinya ya. Kuenya nanti ya. Kalau engkau kepengen melihat kesoleh dan kesolehan putra dan putrimu, maka tinjau ibunya, bukan bapaknya. Maka kalau ada seorang suami nggak begitu pinter, tapi kalau ibunya soleh, pasti anaknya soleh. Kalau bapaknya nggak begitu cerdas, tapi ada seorang wanita yang Allah titipkan yang begitu teguh, memiliki keimanan, keyakinan, kedekatan dengan Allah, anak jenengan langsung ikut Pak. Kenapa Ustadz? Karena kalau laki-laki itu kuatnya secara fisik Pak, tapi kalau perempuan secara batin Pak. Doa untuk suaminya, doa untuk putra putrinya bisa menembus pintu langit Pak. Maka kalau dohir itu fisik suami, batin itu fisik seorang istri Pak. Maka kuat seorang istri, minimal poso Senin Kemis, memuasai anaknya agar supaya anaknya pinter, cerdas, soleh, soleha. Begitu nanti jadi jenderal, punya akhlak Pak. Begitu dia jadi menteri, punya akhlak Pak. Begitu dia jadi polisi, dia punya akhlak adab terjaga Pak. Siapa? Karena lahir seorang wanita, ibu yang dekat dengan Sang Pencipta. Tapi kalau ibunya amburadul, pandai bersolek, pandai berdandan, hancur anakmu. Dulu itu orang tua zaman dulu itu Pak, Bu, istrinya tak pernah pakai dandan Pak. Anaknya soleh kabeh Pak, anaknya terawat Pak. Lah saiki kabeh dipakein perempuan, anaknya ora diadusi Pak. Ora sempat dimandikan. Gimana anak kita akan soleh Pak? Itu di akhir zaman. Dengerin ya Bu ya, ini penting akhlak saya sampaikan.
Minimal anak kita untuk saat ini belum terputus kebaikannya, terbuka kebaikannya. Kirimkan doa yang terbaik, kirimkan doa terbaik, kirimkan doa terbaik. Pasti kiriman itu akan jadi pukulan seperti batu kena air, lama-lama akan pecah. Sama seperti hatinya anak kita. Sekeras apapun hati anak kita akan pecah, bahkan luntur seketika dari doa seorang wanita yang bernama ibu di rumah kita. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, wa aslih li fid dzurriyyati inni tubtu. Kita ini umur sudah tidak mudah lagi. Mungkin kalau kita mendekati itu udah pasti, Pak. Jenengan sebenarnya sudah diajar mati loh, Pak. Pasti kalau aku ngomong gini jenengan nggak percaya. Coba angen-angen, Pak. Jenengan yang selama ini makan lauknya dengan ikan mati apa hidup? Mati, Pak. Jenengan selama ini menikmati makanan ayam penyet, ayamnya mati apa hidup? Mati, Pak. Jenengan selama ini mengkonsumsi daging, masuk dalam kulkas, daging kita makan, kita masak, mati apa hidup? Mati, Pak. Ning weteng jenengan ini semua mati, Pak. Kita pun juga nanti akan mati, Pak. Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tubtu. Doa yang kita minta kepada Allah di sisa-sisa umur kita adalah sering-seringlah beristighfar. Sering-seringlah banyak bertaubat. Sering-seringlah sholat taubat menghadap kepada Allah dengan mengakui kesilapan. Jangan kita ini menang terus. Pengennya kita menganggap diri kita, lalu kemudian tidak mentuhankan Allah, tapi mentuhankan kita. Nah ini yang sangat berbahaya, Pak. Maka minimal Rasulullah mengajarkan kepada kita kulla yaumin wa laila sab'ina marrah, yaitu baca istighfar 70 kali. Itu yang Rasulullah sudah digaransi oleh Allah menjadi orang pertama kali dirindukan, dinantikan oleh Allah surganya, itu istighfar 70 kali, Pak. Nah kalau kita surga belum pasti, neraka naudzubillah, tapi kita nggak mau istighfar, maka Pak Imam lepas sholat mengajarkan istighfar. Kenapa harus 3 kali? 3 kali ini yang pertama, sewaktu-waktu ketika kita Allah, niat kita nggak sesuai, bacaan kita nggak sesuai, barangkali panjang pendeknya Fatihah nggak sesuai, itu dilebur istighfar pertama, Pak. Istighfar yang kedua itu melebur ketika Bapak Ibu sewaktu-waktu posisi kondisi ketika Bapak rukun fi'li secara gerakan itu kurang tumak nina. Barangkali rukuknya agak mereng dan menceng, barangkali sujudnya enggak tumak nina, enggak jejak, barangkali agak sedikit mereng, barangkali ketika di saat tumak nina kita itu kurang khusyuk, tawaduk barangkali. Nah, maka itu dilebur, dihanguskan dengan istighfar kedua, Pak. Nah, ini ada rahasia di situ, Pak. Yang ketiga, kenapa diajarkan istighfar yang nomor 3 kelepas ba'da sholat sewaktu-waktu Bapak Ibu ketika di saat di pertengahan sholat. Nah, itu bukan hanya cuma terjadi sama Bapak Ibu, saya juga terjadi. Allahu Akbar. Teringat kunci, Pak. Mana kunci saya tadi ya? Perasaan saya tadi di kamar mandi. Oh iya di atas itu ya. Begitu sujud Allahu Akbar, perasaan tidak. Tadi sudah kutaruh di kocek kok. Loh, sholat itu ingat kocek geremet-geremet, Pak. Coba, itu bukan jenengan. Saya juga kayak gitu, Pak. Sujud itu geremet-geremet, Pak. Di sini geremet-geremet apa ya, Pak, bahasa Inggrisnya ya? Geremet-geremet itu bahasa Belandanya geremet-geremet. Sama lah, Pak ya. Jadi ditengok-tengok, oh kayaknya nggak ada juga. Begitu mau salam baru teringat, oh masih nempel di motor, belum sempat saya ambil. Itu kan hati, Pak. Jenengan sholat itu diwaswas sama setan, Pak. Jenengan sholat itu dibikin buyar, Pak, agar supaya sholat panjenengan itu nggak sah, tidak diterima oleh Allah.
maka cara istighfar yang ketiga tadi Pak. Saya pesan sholat jangan langsung ceplok pergi, sholat langsung lantas jalan, minimal ngikut zikirnya Pak Imam, syukur-syukur ikut doanya Pak Imam, berkah jenengan Pak. Meskipun ada awal takbir sampai salam terakhir, sampai doa kita belum ada yang termakbul di hadapan Allah, berkah jenengan mengaminkan doa daripada Pak Imam, semua ini yang hadir diterima oleh Allah, barokah berkah satu persatuan di antara kita. Maka jamaah seperti ini jangan ditinggal. Indonesia merdeka 1945, kenapa bisa jaya? Kenapa bisa merdeka? Sila ketiga persatuan Indonesia. Padahal cuma seberapa. Terus kemudian senjata yang dipakai hanya cuma ala kadarnya. Tapi kenapa Indonesia? Karena bersatu. Loh, masyarakat ini kalau bersatu Pak, kuyup rukun, ini akan melahirkan polisi jenderal yang gini Pak, yang berakhlak. Ini akan melahirkan generasi yang soleh dan solehah. Karena ini akur Pak, akur artinya. Maka kalau ada tiap perumahan itu ada gapuranya Pak. Gapura itu bahasa Arab Pak, jangan salah. Gapura itu diambil dari lafadz ghafara fi'il madinya. Tapi kalau Al-Qur'annya kan ghafurur rahim. Ghafara pemaaf. Siapa yang masuk perumahan ini, yang tinggal di mukim perumahan ini harus punya hati yang pemaaf. Itu ada maknanya Pak, filosofinya. Wes, singkat cerita yang terakhir, ini tubtu ilaika wa ini minal muslimin. Bapak Ibu minimal pas melaksanakan sholat, berhajat, bermunajat, bertaubat, lepas daripada itu wa inni minal muslimin. Mudah-mudahan kita wafat meninggal dalam keadaan husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah. Karena kita tidak pernah tahu ahwal ikhwal kejadian di akhir perjalanan hidup kita akan membawa dampak yang baik atau bahkan buruk. Kita sejatinya selain menunggu masa kita waktu untuk mati, berbuat mati, gak berbuat mati, pilih mana? Berbuat sambil nunggu mati. Ngaji mati, gak ngaji juga mati, pilih mana? Mengaji sambil nunggu mati. Takutnya hati kita gak mau ngaji karena gak seneng sama ustadznya, takutnya besoknya mati. Wah, coba gimana? Angen-angen aja ini omongan saya. Sebab terpenting hidup sekarang ini fokus jalan depan, cinta senang kepada siapapun. Kita nggak boleh hati kita ini selalu diobrak-abrik, diberontak untuk nggak senang dengan orang. Apalagi sekarang Indonesia carut marut. Kenapa gampang dibenturkan? Karena hati kita ini suka ikut-ikutan. Sehingga apa? Orang yang nggak tahu, pura-pura tahu, sok tahu. Orang yang nggak ngerti, pura-pura ikutan, ditanya kenapa Anda ikut? Aku yang penting ikut. Itu Indonesia sekarang Pak. Suruh membenci ulama, suruh membenci habaib, suruh membenci orang. Weslah, takut ini Pak. Ini terakhir nasihat untuk saya, mengingatkan saya pribadi dan mengingatkan Bapak Ibu. Pegang ini omongan saya. Jenengan kalau menanamkan rasa benci, terlebih kepada ulama, terlebih kepada ustadz bahkan ustadzah, itu nanti akan dosanya akan melanjut Pak. Anakmu akan gelap hati padamu. Ini hati-hati, mohon maaf. Maka ulama itu beracun Pak. Minimal kalau nggak senang dengan ulama jangan kau tunjukkan secara jelas. Senyum, sapa, salam. Ini kalau sudah mulai hilang Pak, Masya Allah. Orang tua berantem ke anak, anak nyalakan orang tua. Oh Indonesia berantem terus akhirnya yang ada. Maka alhamdulillah kajian seperti ini di Al-Khair masih terlaksana, masih terus terrealisasikan. Karena apa? Ini yang bikin Indonesia adem itu kayak gini Pak. Tapi kalau di luar sana kayak gini sih ocak-acak, nggak usah ikut. Ustadz ini akhirnya hati ini gelap hati Pak, suka menyalahkan. Kalau sudah menyalahkan yang ada apa? Prasangka buruk terus.
bahasa kita suudon, terus melihat kebaikan orang lain itu nggak ada, yang ada keburukan. Hati-hati ini Pak. Dihujat wis rapopo, diomongin ndak masalah, yang penting aku bukan ngomongin, yang penting aku nggak menghujat, tapi aku yang dihujat, aku yang diomongin, santai jadinya, nggak usah kita lawan, enggak. Jadi itulah Indonesia sekarang ini, kenapa gampang dibenturkan, karena Indonesia suka seneng ikut-ikutan, terlebih ikut membenci orang. Jenengan kalau ikut ngaji nggak usah fokus siapa yang menyampaikan Pak, tapi apa yang disampaikan, jenengan selamat Pak. Sekarang enggak, apalagi persatuan ibu-ibu, Masya Allah. Ini Batam ini saya semua Pak ibu-ibu. Mohon maaf bukan saya promo. 12 tahun saya menekuni majelis taklim ibu-ibu Pak. Alhamdulillah laris Pak. Saya kasih tahu untuk ibu-ibu. Ibu-ibu kalau sudah fokus ngaji. Jangan sampai fokus gak senang sama ustadznya. Hati-hati Bu. Anakmu nanti akan gelap hati. Ini mohon maaf saya nggak nakut-nakuti Pak. Maka kenapa kebandelan anak kita makin merajalela? Karena hati kita sebagai orang tua. Minimal ojo gampang menyalahkan. Minimal jangan mengklaim orang itu nggak benar. Kita aja nggak tahu benar apa tidak. Ikutin jadi mustami yang baik, jadi pendengar yang baik. Lama-lama begitu kita jadi orang baik, nasihatin anak, masuk Pak. Lawang kita dinasihatin orang aja nggak pernah masuk, lah anakmu juga akan dibikin oleh Allah seperti ini, tertutup hatinya, seperti punya telinga tapi nggak kayak punya telinga. Nah ini mohon maaf Bapak Ibu, bukan saya niat untuk menakut-nakuti, tapi inilah nasihat-nasihat dari nasihat yang tersirat di dalam Al-Quran. Wa inni minal muslimin, kita minta kepada Allah agar supaya diri kita, keluarga kita dijadikan orang yang baik, husnul khotimah, di akhir perjalanan hidup kita membawa histori yang baik, cerita yang baik, sejarah yang baik, meskipun kita bukan keturunan orang yang baik. Insya Allah ini saja bisa disampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf segala kekurangan. Kawan, sahabat, teman yang belum sempat hadir kunjung gabung bersama-sama kita, insya Allah di lain kesempatan Allah kumpulkan bersama-sama kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Sallim radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna al ikhlas. Allahumma arzuqna al ikhlas wal istiqamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal